Bena, kita akan membahas tentang administrasi sarana prasarana. Sarana administrasi sarana prasarana ini merupakan bagian dari ruang lingkup administrasi pendidikan. Di sekolah, sarana prasarana ini memegang peranan penting. Kalau sarana prasarana tidak ada, tentu kegiatan pendidikan tidak bisa dilaksanakan. Termasuk kegiatan untuk virtual meeting ya, secara virtual ya. Tentu sarana prasarana juga diperlukan. Kalau untuk virtual, sarana prasarana ini itu lebih dikoordinir oleh guru maupun siswa ya. Siswa harus memiliki jaringan, kemudian memiliki peralatan untuk terselenggaranya pembelajaran. Namun untuk pengelolaan lembaga sekolah, pasti sekolah itu memiliki tempat, memiliki gedung ya, dan fasilitas-fasilitas lain. Maka administrasi sarana dan prasarana mutlak diperlukan. Lingkup dari materi kita adalah pengertian administrasi sarana prasarana, proses administrasi sarana prasarana yang meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan, serta peran guru dalam administrasi sarana prasarana. Administrasi sarana prasarana, kita lihat pengertian dulu, sejauh mana pengertian administrasi sarana. Sebagaimana pengertian administrasi itu pada dasarnya adalah proses kegiatan dalam rangka mengatur, menata, mengorganisir secara sistematis dan berdaya guna terhadap peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendidikan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Namun konsep lain yang lebih sederhana ya, administrasi sarana prasarana dapat definisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi proses kerjasama mendayagunakan sarana prasarana. Artinya sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran. Jadi kalau kerjasama artinya siapa saja itu terlibat dalam administrasi sarana prasarana ya, bukan hanya sekolah, bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya pegawai tata usaha, semua kepala sekolah, guru, semua guru, siswa itu terlibat dalam administrasi sarana prasarana. Nah, sekarang kita lihat apa itu sarana dan apa itu prasarana. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sarana pendidikan antara lain meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain gedung, ruang kelas, halaman, taman. Ini menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Jadi pada prinsipnya sarana pendidikan itu adalah yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Itu sarana. Sedangkan prasarana adalah yang menunjang ya, untuk terjadinya kegiatan pembelajaran. Kalau yang terlibat seperti papan tulis ya, whiteboard atau infokus atau jaringan internet. Nah, itu kalau dia terlibat itu merupakan sarana ya. Media pembelajaran. Sedangkan prasarana itu yang menunjang ya, seperti gedung, ruang kelas yang nyaman, halaman sekolah, taman sekolah yang ditata dengan baik, lapangan-lapangan yang ada di sekolah, jalan menuju sekolah,
Nah, itu prasarana. Oke, apa tujuan dari administrasi sarana-prasarana itu? Tujuannya agar mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu maupun tempat dibutuhkan dalam keadaan dapat dipakai dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana-prasarana yang ada. Kemudian mampu menyediakan sarana dan prasarana yang siap pakai, sehingga sarana-prasarana itu siap digunakan. Kalau ada rusak, perlu ada perbaikan. Kemudian mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis daya guna dan daya hasil. Artinya daya sarana-prasarana itu dapat terpelihara dengan baik, ya, sehingga dapat digunakan dan efektif dan bisa jadi juga tahan lama, ya. Kemudian tujuan administrasi sarana-prasarana juga mampu melakukan pengakhiran fungsi. Jadi ketika barang-barang itu tidak bisa digunakan lagi atau biaya perawatannya lebih tinggi, maka itu perlu ada penghapusan. Jadi pengakhiran, ada pengakhiran. Jadi tidak bisa barang-barang itu dibuang begitu saja, perlu ada administrasinya. Mampu mencegah mengambil tindakan terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan. Jadi artinya untuk memelihara sarana-prasarana agar tidak hilang, ya, atau tidak digunakan atau menghindari penggunaan di luar ketentuan. Kemudian mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja. Jadi artinya administrasi sarana-prasarana ini juga memiliki pedoman dalam pemanfaatan, misalnya labor, bagaimana penggunaan labor, prosedur penggunaan labor, kapan digunakan. Itu administrasi sarana. Kalau tidak diatur demikian, maka setiap kelas itu bisa membuat jadwal yang sama. Maka itu kan tidak mungkin labor itu digunakan seperti itu. Sebab itu ada pengaturan pemanfaatan labor. Ya. Hari Senin untuk kelas berapa, hari Selasa kelas berapa, kelas dan seterusnya. Kemudian mampu membangun budaya penggunaan sarana-prasarana secara bertanggung jawab. Jadi penggunaan sarana-prasarana secara bertanggung jawab, misalnya tahu dari mana mengambil sarana yang akan digunakan, kemudian kalau perlu perawatannya bagaimana menghidupkan listriknya, bagaimana pemanfaatan sarana-prasarana tersebut, kemudian setelah selesai digunakan ditempatkan kembali di tempat semula. Nah, itu budaya penggunaan sarana-prasarana. Jadi tidak begitu setelah selesai digunakan ditinggalkan begitu saja. Nah, ini antara lain tujuan dari administrasi sarana dan prasarana. Oke, sarana prasarana ini dapat dikategorikan 3 macam. Jadi dapat dilihat dari 3 sudut tinjauan. Pertama, habis tidaknya dipakai. Kedua, bergerak tidaknya prasarana digunakan. Dan hubungannya dengan proses belajar mengajar. Nah, ditinjau dari habis tidaknya dipakai, ada sarana yang habis pakai ini pasti sarana, ya. Kalau prasarana itu tidak habis pakai. Jadi perlengkapan yang begitu dipakai habis. Seperti kapur tulis, ada bahan kimia, bola lampu, kertas, yang hanya untuk dipakai sekali pakai saja. Kemudian ada yang tahan lama, seperti bangunan sekolah, ruang labor, peralatan labor, seperti globe, atlas. Nah, itu tahan lama, ya. Kemudian artinya bisa dipakai secara berulang-ulang. Kemudian bisa ditinjau dari bergerak tidaknya. Ada perlengkapan yang bergerak, ya, yang dapat dipindah-pindahkan. Ada yang tidak bisa digerakkan, ada yang tidak bisa, gedung itu tidak bisa dipindahkan. Kursi bisa digeser, ya. Lemari juga bisa digeser, kecuali ada lemari yang permanen itu yang tidak bisa digeser, ya. Ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Ada dikategorikan ada 3, ada alat
pelajaran, ada alat peraga, dan media pengajaran. Walaupun kadang-kadang ketiga macam sarana tersebut sulit dibedakan. Artinya bisa jadi dia berfungsi ganda. Ya. Apa itu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran? Mulai dari media pengajaran. Apa itu media pengajaran? Nah, itu adalah alat yang digunakan untuk menyajikan pelajaran. Jadi media ini bisa pengganti guru dalam menyajikan pelajaran. Dikenal ada 3 macam ya. Ada media audio, dengar. Seperti kalau belajar bahasa Inggris itu ada yang menggunakan tape recorder. Kalau sekarang tidak ada lagi ya. Kemudian visual ya. Visual itu yang hanya dilihat saja, tidak ada suara. Ada yang audio visual, artinya bisa dilihat, bisa didengar, keduanya menyatu. Ya. Kalau misalnya video tentang bentuk sungai, bentuk laut, bentuk hutan misalnya, atau video tentang ikan misalnya, atau binatang di hutan misalnya. Nah itu kita bisa hanya melihat gambar. Ya. Nah itu visual namanya. Jadi media ini bisa dikategorikan 3, bisa audio, bisa visual, dan bisa gabungan keduanya, audio visual. Kemudian alat peraga. Alat peraga itu misalnya untuk memperagakan bagaimana bentuk bumi, ada globe. Ya. Nah mungkin memperagakan bumi yang besar ini ya, kalau tidak ada alat peraganya, bumi itu bulat. Lihatlah peta atau globe yang berbentuk bulat. Misalnya binatang ya, ikan paus. Bagaimana bentuk ikan paus? Nah, tentu tidak mungkin ikan paus itu dibawa ke kelas ya. Maka bisa dilihat menggunakan alat peraga. Ada miniatur ikan paus. Aneh seperti ini ikan paus. Bisa juga dalam bentuk gambar ya. Ikan pausnya. Kemudian alat peraga tentang akar misalnya. Tentu tidak semua tanaman bisa dibawa ke kelas ya. Tapi kalau bisa dibawa ke kelas itu alat peraga juga. Ditujukan contoh ini akar tunggang, ini akar serabut, dan macam-macamnya. Itu alat peraga. Bisa juga dalam bentuk model ya, yang mungkin ada dari plastik-plastik yang dibuat menyerupai suatu tumbuhan atau menyerupai suatu binatang. Nah, itu bisa menjadi alat peraga. Kemudian alat pelajaran. Alat pelajaran itu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti buku, alat pena, papan tulis, buku teks. Nah, itu alat pelajarannya. Yang alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ya, Bapak kira sudah bisa membedakan mana alat pelajaran, mana alat peraga, dan mana media pengajaran. Oke, selanjutnya proses administrasi sarana dan prasarana. Pada dasarnya bisa dikategorikan 7 ya. Namun bisa juga ada yang 8, ada 9, macam-macamnya menurut para ahli. Namun pada prinsipnya mulai dari perencanaan, setelah direncanakan itu ada pengadaan, kemudian ada inventarisasi, kemudian penyaluran, kemudian pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, kemudian bagian lain itu adalah pengawasan. Oke, Bapak uraikan sepintas ya tentang 7 proses dalam administrasi sarana. Jadi proses itu artinya tahapan kegiatan ya. Jadi semuanya itu sebetulnya ada prosesnya, tidak ada yang tidak ada proses. Dari mana dimulai? Dari perencanaan dan akhiri dengan penghapusan. Namun ada bagian di dalam itu bagian pengawasan. Apa itu perencanaan? Perencanaan menurut ahli ini ya, itu adalah proses penentukan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan atau sumber-sumber diperlukan untuk mencapai tujuan itu.
Nah, itu rencana. Jadi bisa rencana membangun gedung, nah, menentukan tujuan, apa tujuan gedung itu dibangun, seperti apa gedung dibangun, dari mana saja sumber-sumber yang digunakan, bagaimana pembiayaan, siapa yang mengerjakan. Nah, itu dirumuskan dalam perencanaan. Rencana sarana dan prasarana ini pada prinsipnya bisa kategorikan dua ya, jangka panjang atau menengah ya, dan rencana tahunan. Jangka panjang ini itu rencana menyeluruh ya, misalnya membangun suatu sekolah ya. Nah, seperti apa potret sekolah itu untuk jangka panjangnya, misalnya jumlah gedung yang ada, jumlah siswa, guru, itu jangka panjangnya. Jangka menengah itu umumnya antara 5 tahun ya, 4 atau 5 tahun. Itu disusunlah, misalnya membangun gedung. Tidak bisa gedung itu dibangun dalam 1 tahun anggaran, karena biayanya besar. Sebab itu dibuatlah kerangka, misalnya membangunnya 3 tahun. Tahun pertama membangun fondasi, tahun kedua membangun kerangka gedung, termasuk masang dinding misalnya, dan masang atap. Tahun ketiga merapikan gedung. Tahun keempat mengisi peralatan gedung. Jadi bisa kegiatan itu berlanjut ya. Namun artinya rencana jangka menengah itu direalisasikan secara tahunan. Jadi tahunan ini itu bisa jadi merupakan rangkaian rencana yang dibuat sedemikian rupa dari tahun ke tahun. Dalam rencana tahunan ini juga ada kegiatan yang bersifat rutin ya, misalnya pembelian kertas ya, pembayaran listrik, itu harus dicantum dalam rencana ya. Artinya setiap tahun itu memang kegiatan itu selalu ada, tapi kalau pembangunan gedung belum tentu selalu ada tiap tahun. Jadi ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya insidentil, atau ya untuk keperluan atau kegiatan-kegiatan tertentu ya. Perawatan WC misalnya, perawatan sekolah itu rutin ya. Perawatan halaman sekolah, nah itu biaya rutin. Tapi kalau membangun itu biasanya dilakukan secara bertahap. Jadi rencananya pun rencana bertahap. Apa saja kegiatan dalam merencanakan? Pertama, menganalisis kebutuhan. Sebetulnya dalam menganalisis kebutuhan ini termasuk kegiatan menginventarisasi sarana prasarana yang ada. Apa sarana prasarana yang ada? Kemudian apa yang akan dilakukan? Perencanaan ini erat kaitannya dengan program sekolah ya. Jadi rencana itu dijabarkan dari restra sekolah, rencana strategi sekolah. Nah, lalu meskipun sudah dibuat dalam restra, dalam realisasinya itu perlu direncanakan kembali bagaimana kondisi sarana-prasarana yang ada. Kemudian mengadakan seleksi, artinya menseleksi sarana-prasarana yang ada itu mana yang bagus, mana yang rusak, mana yang perlu ditambah. Kemudian mengalokasikan dana yang diperlukan untuk merealisasikan rencana tersebut. Kemudian pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas penyediaan sarana dan prasarana. Sarana-prasarana ini ya sarana dan prasarana ya. Jadi ada perencanaan sarana, ada perencanaan untuk prasarana pendidikan. Nanti kalau dijabarkan lagi ya, macam sarana itu ada yang berbentuk perabotan kantor, ada yang berbentuk mesin kantor ya, ada yang berbentuk bahan labor. Itu kalau dirinci lebih lanjut. Bagaimana mengadakan, setelah direncanakan maka perlu ada realisasi rencana, artinya pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan dan rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pengadaan sarana prasarana ini paling kurang itu bisa dikelompokkan 8 bentuk ya. Bisa dilakukan bentuk pembelian, bisa dalam bentuk
pembelian ini termasuk membangun ya, membangun sendiri. Saya kalau gedung, nah itu dibangun. Kalau barang-barang itu dibeli. Kemudian bisa dalam bentuk pembuatan sendiri, misalnya siswa praktek membuat sesuatu, maka hasil praktek siswa itu bisa menjadi sarana sekolah, ya. Artinya disimpan di sekolah. Di pembuatan sendiri. Ada berupa penerimaan hibah atau bantuan. Nah, jadi sekolah bisa juga mengajukan proposal ke suatu, misalnya kepada seseorang yang berhasil atau kepada perusahaan. Nah, ini untuk mendapatkan hibah. Bisa juga dengan menyewa, ya. Jadi kalau tidak bisa membeli, bisa juga disewa, misalnya mobil, ya. Disewa 1 tahun. Karena kalau dibeli harganya tinggi, biaya perawatannya tinggi, maka mobil itu disewakan. Bisa juga dipinjam, ya, pinjaman kepada pihak-pihak tertentu. Atau pendaur ulang. Kalau pendaur ulang ini sama dengan perbaikan atau rekondisi. Ya. Atau juga dengan penukaran, barter. Ya. Artinya penukaran dengan pihak lain. Misalnya sekolah punya 2 tanah, ya. Agar tanah di satu tempat ini luas, maka dilakukan penukaran dengan pihak lain. Pihak lain itu mendapat tanah satu tempat lagi, maka luas pelarangan sekolah menjadi lebih luas. Nah, ini berbentuk penukaran. Nah, ini cara-cara pengadaan. Bagaimana pengadaannya, menganalisis kebutuhan. Nah, ini sebetulnya menjabarkan perencanaannya. Kalau mendapatkan hibah, maka membuat proposal kepada pihak-pihak untuk yang diperkirakan bisa memberi hibah, ya. Dalam pengadaan ini, ya, harus mengikuti prosedur pengadaan barang berdasarkan peraturan dan perundangan. Misalnya untuk pembelian untuk membangun yang nilainya 100 juta misalnya, itu sekolah tidak bisa membuat sendiri. Itu harus dilakukan tender atau penunjukan yang dilaksanakan oleh kontraktor. Ya. Jadi ada sekolah biar hemat, hirit, lalu dibangun sendiri ruang belajar. Nah, itu menyalahi prosedurnya. Jadi ruang belajar itu harus ditender atau harus dikerjakan oleh kontraktor yang memenuhi syarat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kontraktor ini mulai dari tipe A, ya, tipe B, tipe C. Nah, kalau nilainya miliaran, itu kontraktornya tipe A. Kalau nilainya ratusan juta, itu kontraktornya tipe C. Oke, setelah barang itu diadakan, maka perlu diinventarisasi. Ya. Artinya dicatat barang-barang itu. Ya. Ada buku induk inventaris barang. Sekarang inventarisasi ini dapat dilakukan melalui komputer. Nah, kalau dilakukan melalui komputer, maka penggolongan barang itu akan lebih mudah. Tinggal memberi kode saja, ya. Nanti kalau mau melihat berdasarkan golongan barang habis pakai misalnya, nah, tinggal klik saja, maka akan muncul barang-barang habis pakai beserta jumlah yang tersedia. Kemudian barang-barang itu harus diberi kode, misalnya meja, ya. Itu harus tercatat nomor inventarisnya. Ketika yang hilang, nanti akan bisa ditelusuri kode barang yang mana yang hilang. Kemudian di dalam ruang kelas, biasanya, ya, kalau inventaris administrasi sarana prasarana yang bagus, Anda bisa lihat di OMP misalnya, di masing-masing kelas itu ada suatu kertas atau biasanya digantung di pojok atas, ya. Itu daftar inventaris yang ada di ruang tersebut. Apa saja inventaris-inventaris yang ada. Misalnya 1 buah whiteboard, meja belajar sekian buah, kursinya sekian buah, ada meja dosen, ada kursi dosen, masa itu tercatat, ya. Tim fokus. Nah, itu di masing-masing masing-masing ruang kelas itu ada, atau di masing-masing ruang di dalam kantor itu ada nama daftar barang inventaris. Sehingga bisa dicek kapan-kapan saja
apakah masih cukup atau sudah ada yang hilang. Nah, itu akan lebih mudah. Di samping di barang-barang itu sendiri tercatat kode inventarisnya. Kemudian setelah diinventarisasi, maka penyaluran disalurkan ya, siapa yang akan menggunakan, misalnya guru ya, akan menggunakan, maka diberikan kepada guru. Kalau barang itu perlu ditempatkan ke ruang kelas, maka disalurkan ya, ke ruang kelas. Artinya ada barang habis pakai. Kalau habis pakai itu begitu disalurkan dia habis ya. Tapi kalau barang inventaris maka harus tercatat ya, dan harus dikembalikan. Kalau barang itu hilang maka harus ada pencatatan hilang ya. Kalau perlu ya harus ada keterangan dari kepolisian. Nah, setelah disalurkan tentu pemanfaatan. Bagaimana pemanfaatan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan adalah penyusunan jadwal harus dilengkapi benturan. Nah, ini kalau penggunaan labor ya. Hendaklah kegiatan-kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas utama. Jadi diprioritaskan pemanfaatan itu untuk keperluan sekolah. Kalau misalnya ada yang meminjamkan lapangan olahraga misalnya. Nah, karena ini untuk kegiatan pembelajaran, maka diprioritaskan kegiatannya untuk kegiatan sekolah. Bisa dipinjamkan misalnya hari Minggu ketika sekolah tidak melaksanakan kegiatan. Waktu atau jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun. Jadi awal tahun itu sudah di schedule ya, pemanfaatan sarana prasarana. Penugasan atau penunjukan personil sesuai dengan keahlian pada bidangnya. Nah, perlu ada penanggung jawab dari masing-masing sarana prasarana. Pencaduan dalam penggunaan sarana prasarana sekolah antar kegiatan terkuliah dengan perlu diatur jadwalnya. Kemudian dalam pemanfaatan ini perlu ada pemeliharaan. Ya. Pemeliharaan misalnya kalau sudah dipakai, maka kalau komputer misalnya ketika sudah digunakan itu harus dimatikan dan ditempatkan kembali pada tempatnya, dirapikan. Misalnya monitor, kalau perlu ada tutup monitor, maka monitor itu ditutup. Kabel dari listrik itu dicabut. Kenapa? Kalau tidak dicabut, kalau terjadi korsleting listrik misalnya, maka komputer itu akan rusak. Tapi kalau sudah dicabut, kalau terjadi korsleting listrik itu tidak berpengaruh terhadap komputer yang ada. Nah, ini pemeliharaan ya. Termasuk pemeliharaan alat-alat labor misalnya. Begitu sudah digunakan, maka itu dibersihkan, ditempatkan kembali pada tempatnya. Sehingga dia rapi seperti semula ya. Nah, selanjutnya adalah penghapusan. Kapan itu dilakukan penghapusan? Pertama, rusak berat sehingga tidak bisa digunakan lagi. Kedua, barang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan atau keadaan. Misalnya kalau komputer ya, komputer itu tentu kalau komputer yang 10 tahun yang lalu, sekarang ini sudah tidak layak lagi digunakan. Karena program yang digunakan itu sudah berkembang. Maka perlu ada penghapusan. Biaya pemeliharaan yang tinggi, terlalu besar biaya pemeliharaannya. Maka itu juga menjadi alasan perlu dihapuskan. Jumlah barang berlebihan sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Bisa jadi ketika ada hibah ya, terlalu banyak sehingga membuat anggaran perawatannya lebih tinggi. Maka untuk menghindari biaya perawatan yang tinggi, maka barang itu bisa juga dihapus. Kemudian nilai guna barang tersebut tidak ada lagi karena sudah haus ya, artinya sudah kadaluarsa. Penghapusan ini bisa dalam bentuk dimusnahkan ya, atau bisa juga dalam bentuk dijual ya. Kalau mobil misalnya, kalau mobil kantor itu tidak mungkin dimusnahkan. Itu harus dilelang. Nah, untuk pelelangan barang milik negara, ya, itu harus melalui kantor pelelangan. Jadi tidak bisa kepala sekolah ambil saja barang yang ada, nggak bisa ya. Jadi persoalan. Jadi ada prosedur dalam administrasi sarana prasarana. Administrasi sarana prasarana ini sama halnya dengan administrasi keuangan ya. Jadi harus dikelola dengan baik.
Nah, ini berhubungan dengan pengawasan. Untuk memastikan bahwa kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan SOP. Artinya, kegiatan administrasi sarana prasarana itu terlaksana sesuai dengan rencana dan SOP-nya, peraturan-peraturan yang terkait. Sebagai dasar untuk memberi tindak lanjut terhadap permasalahan. Jadi, ketika baik dalam perencanaan, dalam inventarisasi, dalam penyaluran, dalam pemanfaatan itu terjadi masalah, maka harus ada tindak lanjutnya. Kalau tidak ada pengawasan, tentu tidak tahu bagaimana pemanfaatan yang ada. Jadi pemanfaatan ini diperlukan, pengawasan ini diperlukan. Jadi pengawasan dilakukan secara berkala dan harian. Artinya harian ini setelah digunakan, maka itu diawasi. Jadi siapa yang melakukan pengawasan? Bagaimana pengawasan secara harian ini? Pengawasan itu dilakukan oleh aparat fungsional. Artinya orang yang betul-betul ditugaskan mengawasi. Bisa jadi pengawasan ini oleh pihak eksternal, ya, orang luar yang bertugas mengawasi barang-barang milik negara. Biasanya ada inspektorat khusus, ya, tentang pengawasan sarana prasarana ini. Dia akan mencatat berdasarkan inventaris yang ada bagaimana kondisi sarana prasarana. Jadi yang pengelola sarana prasarana ini harus hati-hati, ya. Dia administrasinya ini sama dengan administrasi keuangan. Jadi kalau ada barang hilang itu tidak tercatat, maka itu pengelola administrasi sarana prasarana ini bisa masuk penjara juga. Bisa juga staf internal. Staf internal ini bisa juga yang menggunakan barang, atau bisa juga kepala sekolah atau guru, atau siswa sendiri. Nah, ikut mengawasi penggunaan barang milik negara, ya, agar bisa barang itu bisa berdaya tahan lama. Lalu bagaimana peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana? Pertama, terlibat dalam perencanaan. Karena guru yang menggunakan, sebagian besar sarana prasarana ini digunakan oleh guru, maka dia tahu apa saja yang diperlukan, bagaimana kondisi sarana prasarana yang ada. Jadi guru terlibat dalam perencanaan, pengadaan maupun perencanaan, ya, sarana prasarana. Terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan. Jadi guru terlibat dalam, karena guru yang memanfaatkan Infokus itu dimanfaatkan oleh guru, ya. Dan oleh sebab itu guru terlibat juga dalam pemeliharaan. Setelah digunakan, dimatikan. Bagaimana prosedur menggunakan Infokus misalnya? Ini banyak yang salah, ya. Begitu sudah selesai digunakan langsung dicabut listriknya. Nah, itu membuat Infokus itu cepat rusak. Jadi begitu dimatikan, setelah lampu indikatornya mati, baru listriknya dicabut. Pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Jadi karena guru yang mengawasi, yang melibatkan siswa dalam praktek, maka guru juga yang ikut terlibat dalam pengawasan, sehingga tidak salah guna atau salah guna maksudnya tidak siswa menggunakan sesuai dengan prosedur atau SOP pemanfaatan sarana prasarana yang ada. Sebetulnya sarana prasarana ini sangat luas, ya. Waktu kita sangat terbatas. Silakan nanti dipelajari lebih luas tentang administrasi sarana prasarana, berdasarkan referensi yang ada. Bapak kira cukup penjelasan Bapak.